Manchester City siap menjamu rival beratnya Manchester United di Stadion Etihad di Liga Premier pada hari Minggu. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang wajib ditonton oleh semua penggemar sepak bola mengingat sejarah kedua klub. The Citizens sedang dalam performa terbaiknya dan akan mengincar tidak kurang dari 3 poin dari pertandingan yang sangat dinantikan ini. Mereka berada di urutan kedua dalam tabel poin, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Ini akan menjadi pertandingan krusial bagi mereka untuk perebutan gelar. Bagi Setan Merah, kemenangan baru-baru ini pasti akan meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi salah satu tim paling baik di Eropa. Ini akan menjadi pertandingan krusial bagi mereka dengan harapan bisa finish di posisi 4 besar Liga Domestik. Mereka tidak boleh kehilangan poin lebih lanjut. Setelah istirahat yang cukup, Ederson akan kembali dan menggantikan Stefan Ortega di gawang untuk derby Manchester. Sang mantan juga kemungkinan akan segera mendapatkan kontrak baru dari klub. Kyle Walker akan menjadi bek kanan yang tak terbantahkan dan pemain kunci mengingat perannya di tim. Ruben Dias juga diistirahatkan saat melawan Luton Town agar dia tetap segar untuk pertandingan hari Minggu. Ia akan menggantikan John Stones di posisi bek tengah. Manuel Akanji akan mempertahankan posisinya sebagai bek tengah. Nathan Ake akan terus beroperasi di posisi bek kiri. Dia memiliki permainan yang bagus di pertandingan sebelumnya. Rodri yang benar-benar segar juga akan kembali ke lini awal dan bersemangat untuk membuat kerusuhan di stadion kandang. Untuk menemaninya sebagai gelandang bertahan, John Stones memimpin perlombaan. Penampilan terkininya akan memperkuat kasusnya jika dibandingkan dengan Matheus Nunes atau Mateo Kovacic. Pep Guardiola pasti lebih memilih trio Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Phil Foden. Ketiganya punya pengaruh di lapangan dan bisa mendikte jalannya permainan. Tak ayal, Erling Haaland akan menjadi striker The Citizens. Dia membuat kehebohan melawan Luton Town di pertandingan sebelumnya saat dia mencetak 5 gol. Penampilannya yang sedang membara adalah tanda yang mengkhawatirkan bagi Setan Merah. Andre Onana sekali lagi akan mengawal gawang Manchester United. Dia melakukan beberapa penyelamatan penting di pertandingan sebelumnya untuk menjaga clean sheet. Diogo Dalot telah meningkatkan permainannya baik dalam aspek menyerang maupun bertahan. Dia akan terus menjadi bek kanan tim. Sementara Rafael Varane otomatis dipilih sebagai bek tengah, Victor Lindelof akan terus menemaninya. Baik Harry Maguire dan Lisandro Martinez cedera dan tidak akan bisa tampil untuk kontes ini. Sofyan Amrabat akan terus berperan sebagai bek kiri meski tampil buruk pada pertandingan sebelumnya. Dia ingin melupakan pertandingan itu dan berkontribusi pada kesuksesan tim di pertandingan mendatang. Sementara Scott McTominay dan Casemiro akan mempertahankan posisi masing-masing di lini tengah. Sensasi muda Kobbie Mainoo kemungkinan akan mendapatkan pengalaman derby pertamanya. Dia telah menjadi bagian integral dari tim dan bahkan diberi istirahat di pertandingan terakhir agar dia tetap segar untuk pertandingan besar. Bruno Fernandes kemungkinan akan beroperasi di sayap kanan karena Antony atau Amad Diallo kurang tampil meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Setan Merah juga akan kehilangan jasa striker yang sedang dalam performa terbaiknya, Rasmus Højlund, yang mengalami cedera otot. Jika dia absen, Marcus Rashford kemungkinan akan mengambil alih tugas tersebut. Tim akan sangat bergantung padanya untuk mencetak gol. Alejandro Garnacho akan ditempatkan di sayap kiri. Inilah hasil 5 pertandingan terakhir antara rival sekota yang didominasi skuad Pep Guardiola. Persiapan pertemuan terakhir antara kedua raksasa Manchester ini sebagian besar terfokus pada meninggalnya mendiang Sir Bobby Charlton. Pemenang Piala Dunia Inggris itu bermain dalam 25 derby Manchester, mencetak 8 gol. Pertandingan bulan Oktober 2023 ini arena mencetak gol Erling Haaland, saat Citizens meraih kemenangan meyakinkan tanpa kesulitan di Old Trafford.
Rasmus Højlund dihukum karena handball di tengah rekor buruknya di Liga Premier, sehingga rekannya dari Skandinavia itu bisa membuka skor. Sebelumnya di final Piala FA, tim besutan Guardiola telah meraih gelar Liga Premier saat mereka bertemu rival sekota mereka di final Piala FA. Dan tampaknya akan menjadi prosesi lain yang memihak tim biru Manchester, ketika Ilkay Gundogan mencetak gol tercepat di kompetisi tersebut dengan waktu hanya 12 detik. MU memanfaatkan peluang mereka untuk menyamakan kedudukan ketika Jack Grealish dihukum karena handball di dalam kotak. Bruno Fernandes mengirim Stefan Ortega ke arah yang salah untuk menyamakan kedudukan, namun pukulan penentu akhirnya tiba pada menit ke-51, lagi-lagi dari Gundogan. Di pertemuan kedua musim 2022-2023, Ten Hag memberi harapan saat skuad MU menang 2-1 atas Man City di Liga Premier. Grealish membuka skor di babak kedua 3 menit setelah dimasukkan sebagai pemain pengganti, tetapi Fernandes menyamakan kedudukan meskipun Marcus Rashford tampak mengganggu dari posisi offside. Ia menyambut umpan silang Alejandro Garnacho untuk memperkecil jarak dengan City menjadi hanya 1 poin. Pertemuan pertama sebelumnya City menghancurkan MU dengan skor 6-3. Pengalaman pertama Haaland di derby Manchester terbukti menjadi pengalaman yang nikmat bagi para penggemar Man City, namun dia tidak sendirian dalam mencetak hat-trick di Oktober 2022 ini. MU benar-benar berada dalam mode terjun bebas di bawah manajer sementara Ralf Rangnick ketika mereka mengunjungi Etihad pada Maret 2022. Jadon Sancho menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Kevin De Bruyne pada menit ke-5. Kesenjangan kualitas antara para pemburu gelar segera terlihat ketika De Bruyne membawa City kembali unggul sebelum 2 gol Riyad Mahrez di babak kedua menambah skor dominan. Bek kiri akan menjadi posisi lain yang harus diperhatikan di Manchester United, kata pakar transfer, Fabrizio Romano. Milos Kerkez dikabarkan dikagumi, sementara keputusan transfer terbaru Chelsea mungkin membuka pintu bagi MU untuk akhirnya mengontrak Marc Cucurella, yang hampir bergabung dengan Setan Merah dengan status pinjaman musim panas lalu. Menurut The Guardian, Chelsea berharap untuk menjual Cucurella musim panas ini saat mereka mengejar pemain muda Gent, Archie Brown. Mauricio Pochettino akan mencari cadangan Ben Chilwell musim panas ini di tengah laporan bahwa Cucurella, Ian Maatsen dan Lewis Hall semuanya akan hengkang dengan kesepakatan permanen. Jika Chelsea akhirnya melepas Cucurella, itu akan memberi MU peluang sempurna untuk mengontraknya. Meski 18 bulan pertamanya di Stamford Bridge tidak berjalan sesuai rencana, Cucurella tetap menjadi bek yang bagus dan performanya di Brighton sangat bagus. Dia tidak sempurna, namun Cucurella bisa menjadi akuisisi yang cerdik oleh MU jika perburuan bek kiri mereka serius pada musim panas ini.